Hey hey hey, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Kingdom 2 yang merupakan film lanjutan dari video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton alur cerita Kingdom pertama, link ada di kolom deskripsi agar kalian bisa mengikuti keseruan dari film Kingdom 2 kali ini. Sebelum menonton, jangan lupa nyalakan lonceng, like, komen, share, dan subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Let's go! Film dimulai dari 10 tahun kemudian, tepatnya di 240 tahun sebelum Masehi. Raja Zheng masih memimpin kerajaan Qin dengan didampingi Xin dan lainnya. Selama 10 tahun ia menjadi raja, dia berusaha menjadi pemimpin terbaik agar mimpinya menyatukan 7 kerajaan bisa tercapai. Di suatu malam datanglah 2 pembunuh bayaran yang berniat menghabisi Zheng. Beruntung Menteri Wen Jun mengetahui hal itu yang datang membawa prajurit untuk melindungi Raja Zheng. Tak disangka di sana pembunuh bayaran cukup tangguh hingga bisa membantai beberapa prajurit dengan sangat mudah. Hingga akhirnya muncul pahlawan yang kita tunggu-tunggu, siapa lagi kalau bukan Li Xin. Kemampuan pedang Xin meningkat pesat hingga mampu mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu. Sebelum pembunuh itu meninggal, ia pun mengatakan jika Ciu yang datang, maka mereka semua akan mati. Raja yang mendengar itu pun langsung menceritakan bahwa Ciu yang dimaksud adalah salah satu klan yang mendapat julukan klan kesedihan, dan memiliki mitos kalau klan itu mampu menghancurkan negara kecil walau hanya sendirian. Raja Zheng pun memerintahkan untuk menyelidiki siapa yang mengirim kedua pembunuh bayaran tersebut. Tak lama kemudian, seorang prajurit melaporkan bahwa kerajaan tetangga yang bernama Kerajaan Wei baru saja menyerang perbatasan Kerajaan Qin. Mereka berhasil merebut salah satu perbukitan yang bernama Bukit Dakan. Mendengar hal itu, Raja Zheng mengirim Xin dan para prajurit untuk berperang, sedangkan raja dan menteri akan menunggu di dalam istana. Dengan semangat, Xin pun menyambut kedatangan orang-orang desa yang diutus untuk berperang. Di sana, Xin bertemu dengan 2 sahabatnya dari desa, yaitu Mi Pyong dan Mido, dan 2 orang lainnya yang bergabung, yaitu Takuke dan Kyokai. Mereka semua berencana akan dijadikan prajurit barisan terdepan, karena prajurit yang mereka miliki saat ini sangatlah terbatas. Setelah saling berkenalan, Xin lantas menyambut kedatangan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Wall. Kebetulan karena perang saudara di season pertama, Xin dan Jenderal Wall memang sudah saling mengenal. Kedekatan Xin itu membuat orang-orang desa terkejut karena mereka heran bagaimana bisa seorang budak sangat akrab dengan seorang jenderal. Jenderal Wall kemudian memberitahu Xin kalau kerajaan Wei telah menyerang mereka dengan membawa 90.000 prajurit yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Oh Kyong. Sedangkan dari kerajaan Qin memerintahkan Jenderal Biagong untuk memimpin perang tersebut. Jenderal Biagong berencana mengerahkan pasukan terdepan untuk menyerang pasukan kerajaan Wei yang berada di Bukit Dakan. Meskipun langkah itu sangat diragukan oleh komandan yang lain, namun Jenderal Biagong tetap pada pendiriannya. Setelah perjalanan panjang, rombongan Xin akhirnya bertemu dengan ribuan pasukan yang dipimpin oleh Komandan Pak Hou Xin. Selanjutnya, Komandan Pak Hou Xin lah yang mengatur pasukan untuk ditempatkan di barisan pertama, kedua, dan seterusnya. Sesuai dengan perintah komandan, Xin dan teman-temannya ditempatkan di barisan terdepan. Begitu juga kerajaan Wei juga mengutus beberapa pasukannya untuk menahan serangan tersebut. Setelah mendengar aba-aba dari Komandan Hou Xin, peperangan antara kedua kerajaan pun resmi dimulai. Di sana Xin benar-benar ingin menunjukkan kemampuannya dengan berlari jauh di depan pasukan lainnya.
Ia pun nekat menjadi orang yang pertama menghancurkan barisan depan prajurit Wei sehingga pasukan di belakangnya bisa menerobos dengan mudah. Apa yang dilakukan Shin berhasil menarik perhatian salah satu komandan. Dia menganggap Shin telah gila karena ia terlalu bersemangat dalam peperangan itu. Anggapan itu pun langsung dibantah Shin dengan menyerang dan membunuh komandan tersebut. Kejadian itu membuat semangat pasukan lainnya menjadi berkobar untuk mengalahkan pasukan Wei. Baru saja merasakan kemenangan, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan pasukan kereta dari kerajaan Wei. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada Jenderal Biagong. Namun sang jenderal menolak untuk mengirimkan bantuan dan mempercayai langkah selanjutnya kepada para prajurit yang masih tersisa. Di saat Shin dan lainnya kebingungan, Kyokai pun mengusulkan agar mereka membuat benteng pertahanan dengan menggunakan mayat-mayat yang berserakan. Dengan hal itu, mereka berhasil menjatuhkan pasukan kereta dan mengalahkan mereka semua. Kemenangan itu pun langsung diberitakan oleh Jenderal Wen Jun kepada Raja Zheng. Wen Jun pun mengatakan meskipun barisan pertama berhasil mengalahkan kerajaan Wei, namun sebagian besar dari mereka telah gugur di medan perang. Mendengar hal itu membuat Diao dan Raja Zheng cukup khawatir karena apakah Shin masih hidup atau tidak. Di malam harinya, perjalanan Shin dan temannya masih dilanjutkan. Mereka semua berencana terus maju hingga markas Wei yang berada di Bukit Dakan. Saat mereka sedang bersembunyi di balik bebatuan, Shin dan lainnya yang lengah, mereka pun akhirnya ketahuan oleh pasukan Wei. Di sana Shin meminta mereka semua untuk pergi terlebih dahulu karena Shin tahu sebagian mereka sedang terluka. Alhasil di sana Shin mencoba untuk melawan pasukan Wei sendirian. Walaupun Shin memiliki kemampuan di atas rata-rata, nyatanya Shin tetap kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Beruntung Kyokai tiba-tiba muncul dan membantu Shin karena ia tidak ikut pergi dengan rombongan lainnya. Dengan banyaknya pasukan Wei, Shin dan Kyokai pun merasa kelelahan dan memutuskan untuk melompat tebing dan kabur dari sana. Dari pertarungan itu kita bisa melihat kalau Kyokai adalah seorang perempuan. Dia menyembunyikan jati dirinya dengan tampilan seorang ahli pedang. Di sana Shin menanyakan bagaimana bisa seorang perempuan ikut di medan peperangan. Di sana Kyokai menjelaskan kalau ia mengikuti perang dengan tujuan membalas dendam sang kakak. Dari tatapan dan keahlian yang Kyokai miliki, Shin pun menyebut klan Chiu, dan hal itu sontak membuat Kyokai sangat terkejut. Ternyata Kyokai adalah salah satu anggota klan Chiu yang dikabarkan memiliki kemampuan pedang yang luar biasa. Kakaknya tewas setelah mengikuti ujian terakhir dari klan Chiu. Sementara Kyokai sengaja dibius oleh kakaknya agar ia tidak perlu mengikuti ujian tersebut. Akibat ujian tersebutlah semua anggota klan Chiu tewas termasuk kakak Kyokai. Namun Kyokai meyakini kalau kakaknya mati bukan karena ujian akhir, melainkan ia dibunuh oleh musuhnya yang berasal dari kerajaan Wei. Akibat itulah Kyokai terpaksa ikut dalam peperangan agar ia bisa membalas dendamnya.
Keesokan harinya, Shin dan Kyokai kembali bergabung dengan teman-teman mereka. Dari balik tebing, mereka melihat ribuan pasukan Wei yang sedang menyerang pasukan Qin. Selanjutnya, Shin berencana untuk menuju puncak Kidakan karena di sanalah markas Jenderal Wei berada. Di saat di bawah bukit sedang terjadi peperangan besar, Shin dan lainnya justru mengitari bukit menuju puncak Kidakan. Keberanian Shin dan temannya membuat Jenderal Biaogong merasa puas. Mereka akan menjadi pembuka jalan pasukan yang lain untuk mulai serangan selanjutnya. Komandan Hou Shin dan pasukannya mulai bergerak untuk menyerang pasukan Wei, sekaligus membantu Shin dan lainnya di puncak bukit. Berkat bantuan pasukan yang datang itu, akhirnya Shin dan temannya berhasil melewati pasukan Wei yang berjaga di sana. Selanjutnya, Komandan Hou Shin mengajak Shin dan beberapa pasukan dalam menyerang Komandan Gong Yuan. Kemudian Shin akan pergi yang kemudian kepemimpinan selanjutnya ia serahkan kepada Kyokai. Singkat cerita, rombongan Shin dan Komandan Hou Shin telah sampai di puncak bukit. Sementara itu, Komandan Gong Yuan memerintahkan barisan pemanah untuk menyerang pasukan Qin. Beberapa pasukan pun akhirnya tewas akibat serangan itu. Namun, Shin sangat ahli menggunakan pedangnya, dapat menangkis semua anak panah yang mengarah kepadanya. Sementara Komandan Hou Shin yang sudah terpanah tetap berusaha bertahan. Dengan tubuh yang dipenuhi anak panah, dia pun mendekati Komandan Gong Yuan. Saat itu, Komandan Gong Yuan dapat dengan mudah menusuk Komandan Hou Shin. Namun, ia tidak menduga kalau Komandan Hou Shin telah menyiapkan sebuah belati untuk membunuhnya. Setelah itulah Komandan Hou Shin meneriakkan kemenangan untuk kerajaan Qin. Mendengar hal itu, pasukan Wei pun merasa takut dan mundur dari peperangan. Setelah Komandan Shin meninggal, Kyokai dan teman-temannya pun naik ke atas bukit dan bertemu dengan Shin. Mereka semua merasa bahagia karena peperangan telah berakhir. Namun ternyata di balik bukit itu, Jenderal Oh Yong telah menunggu dengan puluhan ribu pasukannya. Tak lama kemudian, Jenderal Wang Qi datang dan mendekati Shin dan teman-temannya. Ia mengatakan kalau peperangan ini tidak pernah berakhir sampai kedua jenderal dari kedua kerajaan berduel satu sama lain. Mendengar hal itu, Shin pun meminjam kuda kepada pasukan Wang Qi dan ikut turun bersama rombongan Jenderal Biaogong. Singkat cerita, duel antara jenderal pun dimulai. Kedua jenderal pun memacu kuda ke arah satu sama lain sampai akhirnya Jenderal Biaogong pun berhasil membunuh Jenderal Oh Kyong dengan satu ayunan pedang. Berkat hal itulah kerajaan Qin dinyatakan menang dalam peperangan melawan kerajaan Wei.
の士気は低下。将軍を失った Akhir peperangan itu pun juga menjadi akhir pertemuan Shin dengan Kyokai. Mereka mengucapkan kata perpisahan satu sama lain dan berharap akan bertemu kembali di medan peperangan selanjutnya. Setelah itu, Shin pun kembali ke kerajaan untuk bertemu dengan Raja Zheng dan Diao. Di akhir cerita memperlihatkan kedatangan konselir Lu Buwei di kerajaan Shin. Lu Buwei yang baru saja pulang dari kunjungan kerajaan mulai mempertanyakan kedua penyusup yang menyerang Raja Zheng. Kemudian Raja Zheng memerintahkan Lu Buwei untuk menyelidiki siapa pelakunya, walaupun pelakunya bisa Lu Buwei sendiri. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share, dan subscribe untuk film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. See you!